Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama kami dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Selama 1 jam ke depan, sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan mengungkap dahsyatnya tibun nabawi. Tentunya saya tidak sendiri, bersama seorang dokter, yaitu Dr. Hendra Sustisna M. Biomed, telah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, senang sekali berjumpa lagi dengan dokter dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, khair insyaallah, ya. Dok ya. Iya, Dok, hari ini kita mengkaji tentang tibun nabawi, Dok ya. Tapi sebelumnya kita menyapa sahabat keluarga muslim, mengajak mereka untuk kiranya dapat berpartisipasi. Hari ini bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami langsung di 0617944280 atau 282, dan bisa juga melalui via SMS di 081370031616. Hari ini kita akan membahas, berbincang-bincang tentang dahsyatnya tibun nabawi. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Hijrah Eksklusif yang telah mensupport program kita ini berupa koleksi pakaian seperti yang saya kenakan saat ini. Dan silakan bagi sahabat program muslim yang ingin memesannya langsung melalui informasi yang tertera di bawah televisi Anda. Ya, baik, Dok. Nah, ini mengenai tibun nabawi ini masih banyak ya kita itu terkadang masyarakat itu, Dok ya, lebih terkadang fanatik terhadap terhadap tibun nabawi, dan ada juga fanatik terhadap pengobatan medis modern seperti itu. Sehingga ada yang menganjurkan ya berobat itu ya harus dengan tibun nabawi. Pengobat itu harus dengan medis media seperti itu. Ini kita dibingungkan sebenarnya, apakah boleh dikolaborasikan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya yang dimaksud dengan tibun nabawi itu sejauh mana sih cakupannya seperti itu? Silakan, Dok. Ya, syukron. Terima kasih Mas Darius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah. Maaf. Izinkan saya sebelumnya ingin memperkenalkan apa itu tibun nabawi dari versi yang saya dapat dari berbagai sumber. Jadi memaknai tibun nabawi ini juga, Mas Darius, harus benar-benar secara luas begitu ya. Jadi makna tibun nabawi kalau secara harfiah adalah segala bentuk pengobatan atau usaha pengobatan yang usaha kesehatan yang dilakukan atau juga dianjurkan atau juga diaminkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan tibun nabawi. Namun kalau kita mau membuka diri untuk mengkaji secara luas apa-apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW dalam konsep pengobatan itu, maka sesungguhnya tidak sesempit itu maknanya. Bahwa pengobatan tibun nabawi itu adalah sebuah konsep besar. Jadi yang saya pahami sebagai seorang dokter, seorang muslim yang sangat mencintai sunnah Rasulullah SAW, saya di sini menginginkan ada pembahasan yang luas tentang tibun nabawi itu, sehingga bisa membuka mata kita semua, bagi terutama orang-orang yang sangat fanatik dengan medis modern, padahal dia seorang muslim yang taat, tapi dia hanya pandangan medis modern dan meninggalkan atau mungkin alergi terhadap pengobatan tibun nabawi. Sebaliknya ada satu kalangan kawan-kawan kita yang sangat fanatik terhadap tibun nabawi, yang konteksnya itu lebih dekat kepada tradisional medicine, dan anti sekali sama pengobatan medis modern. Ini yang saya ingin mencoba berada di antara keduanya dengan menggali banyak sumber
yang nantinya Yeah. akan saya jelaskan secara luas dalam kesempatan ini. Iya, oke. Karena termasuk dalam hal pengobatan itu tidak bermasalah, Dok, ya, kita itu berinovasi terus berkreasi Ya. untuk karena kita melihat penyakit juga terus bertambah seperti Ya. itu. Berbeda dengan masalah akidah misalnya. Ya. Ini kan tidak boleh harus kita kotak-kotik, kita tambahi betul. seperti itu. Tapi karena Rasulullah juga mengucapkan ya masalah duniamu itulah kamu lebih tahu seperti itu, Ya. Dok, ya. Karena untuk pengobatan ini mungkin termasuk ke dalam salah satu urusan dunia juga, Dok, ya. Jadi tidak masalah ya seseorang itu berobat dengan berobatan modern seperti itu selama mungkin tidak menyalahi syariat juga, Iya, Dok, ya. Ini betul. yang mungkin dokter harus apa yang mau dokter sampaikan Iya, juga hari iya. ini, Dok, ya. Baik. Nah, sebenarnya, Dok, ya dari definisinya tadi sebenarnya kemudian prinsip kerja Tibun Nabawi itu sendiri bagaimana sih, Dok? Ya, terima kasih Mas Ya. Darius. Prinsip kerja Tibun Nabawi ini bukan hanya sekedar apa yang sering mungkin dikenal orang sekedar madu, berbekam Iya. atau sebagainya ya. Namun dari banyak sumber yang saya pahami bahwa Tibun Nabawi itu diperluas ya dengan kajian sunnah Rasulullah juga bahwa Rasul mengatakan di sini ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Di sini Rasul katakan sungguhnya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit Iya. kecuali Allah juga menurunkan obatnya atau sifanya. Oke. Nah, konsep ini harus dimaknai secara luas, Iya, dikaji betul. dalam bahwa kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Rasul yang mendapatkan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu diajarkan langsung melalui Jibril Iya. bahwa sesungguhnya maknanya banyak Allah turunkan penyakit. Betul. Dan sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit-penyakit gitu ya. Berarti di sini konsepnya bahwa di dunia ini Allah juga menurunkan banyak penyakit, berbagai macam diagnosa penyakit yang mungkin pada masa-masa sebelum Rasulullah atau saat Rasulullah Ini belum ada, penyakit Dok, ya. sudah ada dan berkembang terus Iya. seiring dengan perkembangan zaman. Karena konsep penyakit itu bisa diakibatkan oleh lingkungan, pola hidup. Iya. Ya, jadi kalau makin modern manusianya, Penyakitnya pun makin kehidupannya modern, Dok, makin ya. modern, makin banyak Betul. jenis dan ragam penyakitnya. Di situ Allah juga katakan melalui Rasulullah itu, kecuali Allah turunkan juga obatnya. Begitu dia. Oke. Dan bahkan dalam sebuah hadis ya setiap penyakit itu pasti ada obatnya gitu, Dok, ya. Nah, kemudian setiap penyakit ini kan tentunya kalau kita memahami konsep Tibun Nabawi tadi adalah segala sesuatu yang pernah Rasulullah obati, pernah Rasulullah lakukan pada masanya, maka itulah yang disebut dengan Tibun Nabawi. Kalau kita artikan secara sempit seperti itu, berarti ini sangat susah sekali kita berobat pada masa sekarang ini, Dok. Ya, tentunya seperti ini. Nah, kemudian nih, Dok, saya ingin tahu juga ada kata istilah herbal. Nah, kemudian ada kata istilah Tibun Nabawi. Ini apakah dua yang berbeda sama atau berbeda duanya, Dok? Ya. Kepada perbedaan ini, Dok. Baik. Sesungguhnya Rasulullah menjaga diri untuk tetap sehat karena kita tahu riwayat Rasulullah itu tidak pernah sakit kecuali 2 sekali ya. Terakhir yang adalah saat menjelang wafatnya beliau. Di sini tubuh beliau dan juga para sahabat pada masa itu sangat terjaga kondisinya dalam keadaan sehat dan fit ya, dengan kondisi tubuh yang prima. Ini adalah salah satu penerapan Tibun Nabawi yang diterapkan oleh Rasul dan sahabatnya. Di mana dia menjaga konsep hidup sehat itu pertama menjaga kesehatan. Yang kedua, menghindari diri dari kerusakan zat-zat yang dapat merusak tubuh. Yang ketiga, konsep besar ini ya, adalah membuang toksin-toksin yang ada Di tubuh kita ya di tubuh kita. Nah, secara tidak langsung makna ini adalah siratan dari saat kita dengar hadis ya bahwa sungguhnya Rasul katakan dalam hadis sahih ya, pengobatan itu ada 3, madu, berbekam dan kai. Ya, namun yang terakhir ini Rasul tidak menganjurkannya.
atau tidak menyukai dalam riwayat lain. Betul. Artinya 3 ini kurang lebih. Konsepnya madu ini adalah menjaga kesehatan, memberi suplementasi. Karena kita tahu madu ini adalah bahan alam yang diambil oleh lebah, sari-sari dari berbagai tumbuhan yang menyehatkan. Kemudian belum lagi berbekam. Bekam ini adalah satu metode yang sangat bisa disiratkan dengan mengeluarkan zat-zat racun tadi yang membahayakan, yang tersimpan, begitu ya, toksin-toksin yang ada. Mungkin kalau pembahasan bekam sudah ada dalam episode sebelumnya, tapi ini saya mengingatkan seperti itu. Dan Kai ya juga menstimulasi tubuh ya dan membuang toksin-toksin ya, mencegah kerusakan dari Kai tadi. Ya, dan konsep ini juga diterjemahkan dalam medis modern, pencegahan ya. Kita tahu mencegah dalam kesehatan ini promotif, sekarang gencar pemerintah mengatakan itu ya. Hidup sehat, olahraga ya. Kemudian makan yang cukup, Rasul juga tunjukkan makanlah sebelum lapar dan sesudah kenyang, sebelum kenyang, dan konsep yang lain puasa ya. Ini konsep-konsep menjaga kesehatan tubuh. Ya. Kemudian bagaimana Rasul juga Islam mengajarkan ya, saat orang yang sakit Allah redakan itu, Allah ringankan itu dengan tidak berpuasa. Karena itu akan mampu merusakkan tubuhnya. Nah ini konsep juga. Dan konsep-konsep Tibun Nabawi ini sebenarnya seirama dengan konsep yang diterapkan di medis modern seperti itu juga. Berarti ini dan tidak ada termasuk herbal tadi. Ini herbal sesuatu bukan sesuatu yang berbeda dengan Tibun Nabawi, Bapak Ibu pemirsa. Bahwa Tibun Nabawi yes, ada herbal di situ ada. Dan herbal ini bagian dari tak terpisahkan juga dari Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Ya. Jadi Tibun Nabawi juga bukannya jauh dari traditional medicine seperti herbal. Tapi juga tidak dia menjauhkan diri dari modern medicine yang saat ini berkembang. Kenapa? Rasul katakan pernah dulu pada satu masa ya, seorang sahabat di antara Rasul ada yang terluka parah dan berdarah-darah, bergumpal-gumpal. Maka sahabat itu yang mengalami luka, dia mengalami perdarahan itu, dia memanggil ada 2 sahabat lainnya untuk membantunya. Dan Rasul melihat itu. Dan Rasul bilang, apakah kalian seorang medis? Ada di antara 2 kalian medis? Tidak, ya Rasul. Apakah ada kebaikan dari sisi medis, kata sahabat itu. Dalam riwayat itu, hadis riwayat yang sahih, maka Rasul tentu, karena setiap penyakit Allah turunkan juga pun obatnya. Nah di sini Rasul pada masa itu memahami ada orang yang mengetahui di bidang kedokteran, bidang medis, dan Rasul memanggil itu. Ini konsep yang Rasul ajarkan dalam Tibun Nabawi itu, bahwa kita bisa mencari kesembuhan, perantara kesembuhan itu, kebaikan itu dari orang-orang yang paling pintar. Ini yang namanya rujukan, sistem rujukan berjenjang tadi. Jadi kalau ini tidak mampu atau memang ini bukan kompetensi si dokter umum, kita ke spesialis yang fokus, yang pakar di bidangnya. Begitu. Jadi kalau ada tumor ya ke dokter bedah. Seperti itu. Intinya harus kepada ahlinya itu dok ya, jangan ini kan kita kadang melihat ada seseorang yang baru ikut pelatihan 2-3 kali kemudian membuka tempat praktek dan sebagainya. Ini kayaknya perlu ditanda-tangan lagi dok ya. Bekam juga kita harus lihat dia seorang yang pakar di bidangnya. Betul. Karena Rasul bilang sendiri, siapa yang membuka pengobatan di bidang medis itu, kalau dia tidak memahami ilmunya, maka dia terima konsekuensinya. Betul. Masya Allah. Luar biasa sekali, Ini menarik luar biasa sekali perbincangan kita dok. Namun kita jeda terlebih dahulu dok. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.